Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku, para sobat botani umum agroteknologi? Hari ini Bu Intan akan membahas di topik 10 kita, yaitu masih tentang floss, tentang bunga, yakni diagram dan rumus bunga. Perlu kalian ketahui bahwa ini part 1 kemarin, dan ini kita lanjutkan di part 2, yaitu diagram dan rumus bunga. Apa itu diagram bunga? Itu suatu gambaran ya yang melukiskan keadaan bunga dan bagian-bagiannya. Kayak suatu gambaran terproyeksi pada bidang datar dari semua bagian bunga yang dipotong melintang. Nah, itu diagram bunga. Jadi kalian bisa menggambarnya di dalam atau diproyeksikan dalam sebuah bidang datar. Ya. Terus Bu Intan, hal apa aja yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan diagram bunga itu? Pertama, kalian harus tahu letak bunga pada tumbuhan. Apakah itu di terminalis, di bagian ujung, atau di aksilaris. Jadi termasuk floss terminalis atau floss aksilaris. Yang kedua, bagian-bagian penyusun bunga itu kan ada beberapa. Kalian harus bisa gambarkan kelopak tambahannya, apikalix, kalixnya, corolla, mahkota, stamen, benang sari, pistilum, putik. Yang ketiga, jumlah bagian-bagian penyusun bunganya, mulai sepal, daun kelopak dan kelopak tambahan, kalau ada petal, daun mahkota, stamen, benang sari, dan carpellum, daun buah atau stigma. Lanjutan, untuk hal yang diperlukan atau diperhatikan dalam pembuatan diagram, yaitu keadaan masing-masing penyusun bunganya. Petal berlekatan lepas atau tumpang tindih, sepal berlekatan lepas atau tumpang tindih, stamen berlekatan lepas, putik biasanya berlekatan lepas. Nah, bentuknya petal digambarkan dalam segitiga. Sepal itu sudutnya melengkung, segitiganya melengkung. Stamen bentuknya bulat. Kalau daun buah biasanya setengah lingkaran. Dan letak masing-masing bagian penyusun bunga ini terhadap bagian lainnya berhadapan dan berselang-seling biasanya. Nah, sekarang macam-macam diagram bunga. Ada diagram bunga empirik yang sungguh. Jadi diagram bunga yang hanya memuat bagian-bagian yang benar-benar ada. Jadi kayak gambaran bunga sesungguhnya atau real. Kalau diagram bunga yang teoretik itu kita hanya gambarkan bunga yang sesungguhnya, tapi yang bunganya tuh udah nggak ada lagi bagian-bagiannya. Tetapi menurut teori seharusnya ada. Jadi just teori. Rumus bunga. Pernyataan keadaan bunga yang dinyatakan dengan sebuah rumus terdiri dari sederetan ada lambang, huruf, dan angka. Jadi kalian bisa pakai lambang, huruf, dan angka. Nah, lambangnya gimana, Bu? Ya, kita lihat ya. Lambangnya kayak gini. Kalau kayak gini bunga jantan, kalau gini bunga betina. Terus ada yang bunga hermafrodit. Terus simetris bunga, ada yang pakai panah zygomorphos dan actinomorphos. Ya. Bunganya simetris enggak? Kalau simetris berarti zygomorphos. Tapi kalau bunganya ternyata enggak simetris berarti masuk ke actinomorphos. Gitu ya. Lambang huruf dan angka yang digunakan dalam rumus bunga. Ada epicalyx to E, calyx K, corolla C, parietum P, stamen androecium A, putik atau gynecium G. Jumlah bagian-bagian penyusun bunganya bisa kalian lihat angka. Kalian bisa sebutkan angka bagian penyusunnya. Oh, ada 2, oh ada 3. Terus jumlah banyaknya, misalnya kalau nggak terhingga, yes, di ini ya dikasih tak terhingga gitu. Terus bagian-bagian bunga yang berlekatan ada tanda kurungnya. Kalau berlekatan dikasih tanda-tanda kurung. Kalau lepas-lepas nggak ada tanda kurungnya. Kalau saling bergabung kayak disambung gitu ya, ada garing strip. Ovarium diberi garis bawah pada angka yang menyertakan huruf G3. Ovarium didasarkan dasar bunga yang inverus atau tenggelam. Jadi diberi garis di atas angka yang menyertakan huruf G3. Ovarium di tengah atau semi-inverus tanpa tanda garis pada angka. Jadi ya,
huruf Q gitu aja. Nah, oke. Insya Allah nanti di pertemuan offline kita akan aplikasikan ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu jariah buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.